Siang anak-anak semuanya. Sepertinya ibu lihat di siang ini wajah-wajah kalian ini ya bisa dibilang nih sudah lemas, letih, lesu. Pasti karena seharian belajar jadi kalian sudah ya loyo-loyo lah. Tapi tenang saja. Kali ini di pembelajaran ibu, pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini tuh ibu akan buat semenarik mungkin sehingga membuat kalian itu semangat dan pastinya tidak loyo-loyo lagi. Baik anak-anak, apakah di kelas kalian ini semuanya hadir? Oh, ada yang tidak hadir ya? Siapa kalau ibu boleh tahu? Oh, Joshua, kemudian Mensi. Keterangannya? Joshua apa? Mensi sakit. Anak-anak semuanya, materi yang akan ibu bahas kali ini yaitu teks anekdot. Nah, tujuan dari pembelajaran teks anekdot ini, kalian diharapkan mampu memahami dan mengerti pengertian teks anekdot, kemudian struktur teks anekdot, dan makna yang terkandung di dalam teks anekdot. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, dan ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang teks anekdot, ibu mengajak kalian untuk bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Setelah penayangan video tadi, kira-kira dari kelompoknya Joshua, apakah kalian bisa menentukan makna tersirat apa yang berada di dalam video tersebut? Nah, kelompoknya Joshua bilang bahwa makna sindiran yang terkandung di dalam teks anekdot itu yaitu karena saking banyaknya kekurangan di Papua sehingga orang-orang di Papua tuh lebih terbiasa, jadi mereka tuh sudah anggap itu hal biasa. Jadi, terima kasih untuk kelompoknya Joshua. Nah, untuk kelompoknya Austin, kira-kira kalian punya makna tersirat? Apakah ada yang lain lagi? Ibu ingin mendengarkan dari kelompok kalian. Baik, jadi kelompoknya Austin menyampaikan makna tersirat menurut kelompok mereka yaitu karena orang-orang di Papua itu sudah terbiasa hidup susah, ibu. Jadi ya kalau misalkan jalan lubang-lubang itu sudah bukan hal yang baru lagi untuk mereka. Jadi mereka terbiasa untuk hidup susah. Beda kalau di Jakarta, karena saking hidup enaknya sehingga jalan lubang sedikit pun juga mereka tuh akan protes gitu. Terima kasih untuk kelompoknya Asti. Nah, ibu mau minta tanggapan dari kelompoknya Mensi. Kira-kira apa tanggapan kalian tentang makna tersirat yang terkandung di dalam video tersebut? Bagus sekali. Jadi kelompoknya Mensi mengatakan bahwa ibu dalam video tersebut lubang-lubang yang dimaksud itu adalah mereka atau pejabat-pejabat yang korupsi. Jadi mereka saling baku memahami mereka sehingga perjalanan korupsinya itu mulus-mulus saja. Jadi bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok yang telah memberikan pendapat mereka terkait dengan video yang telah kita saksikan bersama-sama. Nah anak-anak, jadi ibu akan mempertegas materi pembelajaran kita tentang teks anekdot adalah merupakan sebuah cerita yang dikaji dalam bentuk lucu atau cerita yang mengisahkan tentang suatu kelucuan. Namun, di balik kelucuan teks tersebut terdapat sindiran atau kritik yang diberikan kepada masyarakat umum atau kepada instansi-instansi tertentu. Baik, Daniel ingin bertanya, silakan. Ya, jadi pertanyaannya Daniel adalah kira-kira apa sih perbedaan antara mob dan juga anekdot? Sebenarnya mob dan anekdot bisa dibilang katakan sama lah mereka. Cuma yang membedakan adalah ketika kita mendengarkan sebuah mob, di situ yang kita dapatkan hanyalah kelucuan dari mob tersebut. Sedangkan di anekdot itu kita bisa mendapatkan makna tersirat dalam bentuk kritikan atau saran yang terkandung di dalam isi dari teks anekdot tersebut. Baik, terima kasih untuk Daniel atas pertanyaannya yang sudah ibu jawab. Baik anak-anak semuanya, kita akan lanjut pada materi kita berikutnya masih seputar teks anekdot. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks pasti memiliki struktur teks. Nah, begitupun juga dengan teks anekdot. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari struktur dari teks anekdot. Yang pertama di sini yaitu abstrak. Abstrak ini merupakan bagian awal teks anekdot yang menggambarkan sebuah cerita secara singkat. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi sendiri merupakan awal cerita atau awal timbulnya suatu konflik yang terjadi di dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga ada
krisis dan komplikasi, di mana krisis dan komplikasi ini adalah pesan utama yang disampaikan kepada penulis untuk pembaca. Kemudian yang berikut ada reaksi. Tentunya ketika kita membaca teks anekdot akan menimbulkan reaksi dalam bentuk kita tertawa akan kelucuan dari teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari teks anekdot yang berisi kesimpulan. Nah, biasanya dalam kesimpulan ini berisi tentang komentar atau persetujuan dari pembaca. Baik anak-anak, Ibu pikir untuk materi kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya, di siang hari ini apakah pembelajaran kita tadi ini membosankan untuk kalian? Apakah mungkin kalian merasa senang karena teks yang kita bahas kali ini merupakan teks anekdot yang dimana ini tuh cerita lucu, jadi memancing kalian juga untuk bersemangat. Jadi, apakah Ibu menjelaskan terlalu cepat sehingga kalian kesulitan untuk memahaminya? Kalian bisa mengangkat tangan, kemudian kalian bisa memberikan tanggapan kalian terkait dengan pembelajaran kita di hari ini. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, Ibu mau bertanya dulu terkait dengan materi kita yang telah kita pelajari bersama-sama. Kira-kira apa sih teks anekdot menurut Joshua dari pemahaman Joshua? Betul sekali. Nah, itu tadi dari laki-laki. Coba kita dengar dari perempuan dulu. Dari Mensi. Kira-kira menurut Mensi teks anekdot itu apa? Oke, terima kasih Mensi. Nah, anak-anak semuanya, untuk itu Ibu rasa pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama bisa menjadi bermanfaat sehingga nanti pada saat ujian kalian bisa mengisi dan menjawab semua soal dengan baik dan benar. Nah, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk memacu kalian lebih memahami lagi tentang teks anekdot. Jadi, tugas kalian carilah sebuah teks anekdot yang bertemakan Papua atau berkonsep Papua, kemudian kalian bisa menggambarkan atau menemukan makna tersirat yang terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini, Ibu meminta Ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih kepada Ketua kelas yang telah membawa kita dalam doa penutup, dan selamat siang untuk kita semua.